Sri Budi Astuti, NIM 1907026 dari kelas gizi 5B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa sih itu sindrom nefrotik. Pengertian dari sindrom nefrotik atau nefrosis adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Tingginya kadar protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah, yaitu glomerulus. Menurut Al-Messier tahun 2013, diawali dengan berkurangnya fungsi filtrasi glomerulus akibat meningkatnya permeabilitas membran kapiler glomerulus sehingga ginjal tidak mampu untuk menjaga keseimbangan nitrogennya. Yang selanjutnya adalah epidemiologi dari sindrom nefrotik. Meskipun jarang terjadi, sindrom nefrotik dapat menyerang pada berbagai tingkatan usia. Menurut penelitian, sindrom nefrotik umumnya menyerang pada anak usia 6-7 tahun. Studi kepustakaan lainnya mengatakan bahwa sindrom nefrotik pertama kali terdeteksi pada anak usia 3-4 tahun. Penyebab dari sindrom nefrotik dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah sindrom nefrotik primer dan yang kedua adalah sindrom nefrotik sekunder. Sindrom nefrotik primer. Sindrom nefrotik yang berhubungan dengan kelainan primer parenkim ginjal dan tidak diketahui sebabnya. Sindrom nefrotik ini yang disebabkan oleh glomerulus yang menebal dan membentuk jaringan parut disebut juga dengan sindrom nefrotik primer. Jadi, sindrom ini muncul akibat kelainan primer glomerulus. Kemudian sindrom nefrotik primer ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sindrom nefrotik kongenital, yaitu sindrom nefrotik yang terjadi pada bayi usia kurang dari 6 bulan. Yang kedua adalah sindrom nefrotik idiopatik. Sindrom nefrotik idiopatik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sindrom nefrotik kelainan minimal, dan yang kedua, sindrom nefrotik dengan kelainan patologi anatomi lain. Yang selanjutnya adalah sindrom nefrotik sekunder. Sindrom nefrotik sekunder adalah diakibatkan oleh penyakit tertentu, yaitu seperti penyakit metabolik, yaitu diabetes mellitus, leukemia, amilodiosis, atau penyakit yang ditandai dengan amilod atau protein seperti tepung. Kemudian gagal jantung kongestif. Kemudian gangguan sirkulasi mekanik, contohnya seperti lupus, erythematosus sistemik, sarkoidosis, dan dermatiositis. Kemudian keganasan, yaitu seperti tumor paru, kanker pada sistem limfatik, dan tumor sisi saluran pencernaan. Kemudian infeksi seperti tifus, malaria, virus hepatitis B, TBC, dan sifilis, serta kusta. Kemudian toksin. Sindrom nefrotik jenis ini timbul akibat penyakit sistemik yang diderita, mempengaruhi kinerja tubuh dan merusak sistem kerja pada tubuh, serta ginjal. Yang selanjutnya adalah tanda dan gejala dari sindrom nefrotik. Yang pertama, kencing berbuih. Hal ini dikarenakan kandungan protein dalam urinnya sangat tinggi. Yang kedua adalah sembab ringan, yaitu kelopak mata bengkak. Yang ketiga, sembab berat, seperti asites, sembab paru, hidrotoraks, dan pembekakan labia. Yang keempat adalah sebah perut dan buncit, disebabkan karena asites. Yang kelima adalah sesak nafas. Ini terjadi apabila penumpukan pada pleura. Yang keenam, kadang-kadang hipertensi. Terjadi karena fungsi ginjal sebagai pengatur tekanan darah terganggu. Yang ketujuh adalah kaki terasa berat dan dingin. Kemudian bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita sindrom nefrotik. Bahan makanan yang pertama adalah sumber karbohidrat. Yang dianjurkan adalah padi-padian, umbi, kacang, dan olahannya, seperti tahu tempe. Yang tidak dianjurkan adalah roti yang diolah dengan soda kue, garam dapur, mentega, dan margarin. Untuk sumber protein, yang dianjurkan adalah protein hewani dan nabati yang masih segar, serta olahannya tidak diasinkan serta dihilangkan lemak. Yang tidak dianjurkan adalah lauk pauk yang diasinkan dan bumbu vetsin, ragi, saus tomat, dan kerupuk. Kemudian untuk sayuran yang dianjurkan adalah semua sayuran. Yang tidak dianjurkan adalah sayuran yang diasinkan dan bumbu vetsin, ragi, saus tomat, dan kerupuk. Selanjutnya, bahan makanan dari lemak atau minyak. Yang dianjurkan adalah
minyak, santan, dan mentega yang tanpa garam. Yang tidak dianjurkan adalah mentega yang mengandung garam. Kemudian buah. Buah yang dianjurkan adalah semua buah yang segar. Buah yang tidak dianjurkan adalah buah yang diawetkan dengan garam, soda, dan natrium benzoat. Kemudian bumbu. Untuk bumbu, gula dibatasi. Dan bumbu yang tidak mengandung natrium adalah yang dianjurkan. Yang tidak dianjurkan adalah bumbu yang mengandung natrium. Kemudian minuman. Minuman yang dianjurkan adalah teh dan sari buah. Dan yang tidak dianjurkan adalah minuman yang mengandung soda dan coklat. Kemudian penderita sindrom nefrotik ini sangat perlu untuk melakukan diet sesuai anjuran ahli gizi. Tujuan dari dietnya yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan energi agar tercapai keseimbangan nitrogen positifnya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan zat gizi untuk mencegah mengurangi kerusakan jaringan. Yang ketiga, mengganti kehilangan protein terutama albumin. Yang keempat, mengontrol hipertensi. Yang kelima, untuk mengatasi anoreksia. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat diet. Yang pertama, energi diberikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, protein diberikan 0,8–1 gram kilo BB per hari. Yang ketiga, lemak diberikan kurang dari 30%. Yang dibagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh sebesar kurang dari 7% dari total lemak, dan kolesterol kurang dari 200 mg per hari. Yang keempat, karbohidrat diberikan sesuai kebutuhan. Yang kelima, natrium dibatasi, yaitu kurang dari 2 gram per harinya. Yang keenam, cairan disesuaikan, yaitu dihitung dengan cara banyaknya cairan yang keluar melalui urin ditambah 500 ml. Yang terakhir adalah United of Science. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas yang berisi ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang senggang. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya tentang sindrom nefrotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.